Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita di dalam menjalani kehidupan kita dan melakukan segala aktivitas. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hari-hari kehidupan yang kami lalui. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini pun Tuhan akan memberkati. Tuhan menuntun dan mengajar kami untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 7 Oktober 2025 tertulis di dalam kitab Kejadian 4 ayat 7. Dalam bahasa Batak, Sada Musa 4 ayat 7. Demikianlah dikatakan. Da songonodo, mulo nadinggan di ulaho i mahadirgahon ni bohi. Alai molo so di ulaho nadinggan. Mangonggop dosai di labung pitu, makalunguton ho. Alai ikon ho mangarajaisa. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Maut adalah konsekuensi perbuatan dosa yang dibuat oleh manusia. Dosa itu sangat menyiksa. Dosa adalah pekerjaan iblis supaya kita jauh dari Allah. Dan tidak hanya itu, akibat dosa yang kita lakukan pun orang lain menderita. Jadi memang dosa ini sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kain berdosa terhadap Habel. Mengapa? Karena Kain sangat iri kepada Habil adiknya. Karena persembahan Habil itu diterima oleh Allah, sementara persembahannya tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan nats khotbah kita pagi ini, yang tertulis di dalam Kejadian 4 ayat 7, kalau kita baca dari ayat 1 secara khusus di pasal 4, apakah mungkin Allah membeda-bedakan Kain dan Habel menurut persembahan mereka masing-masing? Tentu Allah bukanlah tidak tahu. Allah bukan tidak bisa mengambil sesuatu tindakan yang bisa menyenangkan hati semua orang, bukan? Tetapi Tuhan tahu seperti apa hati Kain ketika memberikan persembahan kepada Allah. Demikian juga hati Habel. Jadi apa yang diberikan itu bukan berdasarkan apa yang dipersembahkan saja, tetapi bagaimana hati yang memberi kepada Tuhan. Hati Abel tulus, di mana dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, ketika Allah menerima persembahan Habel dengan baik, raut wajah Kain tidak berseri. Dia mulai diselimuti kebencian kepada adiknya.
Sehingga kita baca kelanjutan dari renungan ini, di ayat-ayat selanjutnya kita ketahui iri hati, kemarahan membuat Kain salah di dalam kehidupannya, di mana dia membunuh adiknya sendiri, Habel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak senang melihat kita tenang. Iblis gelisah melihat kita bahagia. Dia selalu menggoda kita. Dia selalu mencoba untuk merongrong hidup kita, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya jika kita lurus, jika kita baik, maka hati kita akan bahagia. Tetapi di situasi itu, iblis tidak tinggal diam. Apalagi ketika kita tidak berbuat baik. Dosa itu dikatakan terus mengintip di depan pintu. Dia terus menggoda kita. Tetapi saudara-saudara, di akhir kalimat renungan ini dikatakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Seperti apapun cara iblis untuk menggoda hati kita harus bisa berkuasa atasnya. Artinya, dosa tidak bisa mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan telah mati untuk kita. Karena kita telah ditebus dari dosa-dosa. Kita telah dimurnikan. Kita telah disucikan oleh darah Yesus Kristus yang Maha Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita yang telah disucikan oleh darah Yesus Kristus tidak boleh lagi jatuh dalam dosa. Jika saat hatimu sedang lemah, pikiranmu sedang gundah gulana, mencari Tuhanlah, berserulah, dan terus berdoa. Dekatkan hatimu kepada Tuhan melalui firman. Baca Alkitab setiap hari. Itu akan membuatmu semakin kuat, membuatmu bertahan di dalam menghadapi tantangan, menghadapi godaan, dan engkau akan berkuasa atas itu semua. Biarlah Tuhan yang mendalikan pikiranmu. Biarlah firman-Nya yang menuntun hidupmu, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita memang diselimuti banyak pergumulan, godaan demi godaan. Tetapi renungan hari ini berkuasalah atasnya. Berkuasalah untuk mengendalikan hatimu, mengendalikan pikiranmu, supaya dosa itu tidak lagi membuatmu jatuh. Dosa tidak membuatmu tersesat. Tetapi biarlah firman Tuhan, kasih Kristus menerangi hati dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita melakukan hal-hal baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberat apapun tantangan hidup, seberat apapun pergumulan dan perjuangan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Berimanlah dan terus berjaga-jaga di dalam doa kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap kuat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa karena hal-hal dunia. Tetapi kasih setiamu, penyertaan-Mu menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lindungi dan berkatilah kami senantiasa. Jangan biarkan kami jatuh karena keinginan-keinginan daging kami. Tapi biarlah hari ini kami tetap melakukan kehendak Tuhan sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam firman. Mampukan kami Bapa untuk melakukan yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Hidup penuh kasih, ikhlas, dan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan menolong kami, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.